Salam cerdas, salam rahayu, salam paseduluran, salam hormat saya buat teman-teman semuanya. Ada sebuah pertanyaan, makrifat atau syariat dulu gitu. Karena mayoritas orang menganggap ilmu makrifat adalah ilmu tertinggi dari sebuah kehidupan. Dan mayoritas orang pasti mendahulukan yang namanya syariat atau tatanan di dalam hidupnya. Sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Pertanyaan itu pertanyaan yang luar biasa, yang dimana pertanyaan ini sangat berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Kalau saya boleh menjawab dari pertanyaan, ada seseorang teman yang bertanya seperti itu. Yang saya dahulukan dalam hidup saya adalah bermakrifat dulu, mengenal dulu, mengetahui dulu, memahami dulu tentang awal mula dan penciptaan diri kita. Yang mencipta kita, yang menghidupi kita, dan tempat di mana kita akan kembali di saat raga kita sudah tidak mampu menopang pada hidup kita. Jadi mengenal sangkan parang itu adalah pondasi dasar di saat kita mau melangkah menjalani perjalanan hidup kita. Di saat seseorang sudah mengenal, memahami tentang sangkan parangnya, tentang penciptaannya, tentang awal kejadiannya, maka di saat dia melangkah dalam perjalanan hidupnya, dia akan selalu mengingat dan selalu waspada dalam setiap gerak perjalanan hidupnya. Sehingga orang-orang ini akan selalu menjaga perilakunya, tutur sapanya, adabnya, sopan santunnya, tepo selironya kepada sesama ataupun kepada makhluk yang lainnya. Karena ilmu makrifat ini, di mana kita mengetahui penciptaan kita, yang menghidupi kita, dan juga tempat kita kembali. Kalau kita dalami tentang awal mula, kita diciptakan dari darah putih dan darah merah, dari kedua orang tua kita yang menyatu di alam kandungan, sehingga terwujudlah kita, si jabang bayi yang wujud seperti kita ini. Itu simpelnya. Tetapi darah merah dan darah putih ini sebenarnya, kalau di saat raga kita dibuat, itu dari unsur alam semesta. Unsur alam semesta menyatu menjadi kita, dan yang membesarkan kita sebenarnya juga dari alam semesta itu.
Dan kita akan kembali ke alam semesta itu. Berarti sebenarnya semua makhluk yang hidup ataupun yang mati atau benda mati di alam semesta ini adalah ciptaan dari semesta itu sendiri. Maka kita dari alam, di saat kita selesai kehidupan, kita akan kembali ke alam lagi. Nah, di saat kita sudah memahami konsep ini secara gamblang, secara jelas, maka di saat kita melangkah dalam perjalanan hidup kita, ya tentunya kita tidak akan mudah menjatuhkan orang lain, menghina makhluk lain, merendahkan makhluk lain, membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerukunan dan saling berterikatan, karena kita hidup itu saling menghidupi, harus saling menghargai, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah yang namanya rantai kehidupan. Nah, orang-orang yang paham ini sebenarnya dia sudah punya tatanan dalam dirinya atau sudah bersyariat, sehingga dalam hidupnya akan lebih terarah, lebih tertata, walaupun tanpa adanya aturan yang tertulis. Karena apa? Kesadaran dalam dirinya itu sudah membangun karakter dirinya untuk apa? Memahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu sendiri adalah hakikatnya sama dengan dirinya. Makanya di saat ada pertanyaan, makrifat atau syariat dulu, maka jawaban saya dengan 100% keyakinan saya itu makrifat dulu. Karena makrifat itu adalah dasar di mana kamu hidup. Kamu harus tahu siapa yang menciptakanmu, siapa yang menghidupimu, dan kemana kamu kelak akan kembali. Nah, dalam perjalanannya itulah kita menjalankan yang namanya syariat atau tatanan yang mengatur pola kehidupan agar tertata, agar bersinergi, agar seimbang, dan selalu berkesinambungan sesuai dengan siklus kehidupan yang ada. Jadi buat teman-teman semuanya, di saat kita hidup, kita hanya berpaku dengan sesuatu yang dibuat, yang membuat itu adalah diri kita sendiri, maka akan menjadi belenggu dalam diri kita sendiri. Tetapi di saat kita hidup dengan kesadaran yang murni, kesadaran yang mutlak, di mana kita memahami tentang konsep diri kita, mengenal diri kita, bisa mengkaji diri kita, memahami apa yang ada dalam diri kita dan apa yang menciptakan kita juga menghidupi kita. Maka di saat kita menjalankan perjalanan hidup kita, sosial kemasyarakatan, dan juga rasa saling paham memahami antara satu dengan yang lainnya itu akan terwujud. Dan tentunya tidak akan membeda-bedakan, entah itu wilayahnya mana, entah itu sukunya apa, entah itu keyakinannya apa, entah itu budayanya apa, entah itu sebangsa manusia, entah itu bangsa hewan, entah itu sebangsa tumbuhan. Tetapi karena kesadaran akan dirinya bahwa segala sesuatu yang hidup di alam semesta itu adalah hakikatnya sama, makhluk ciptaan yang maha kuasa. Kesadaran itulah yang sebenarnya
akan muncul di saat kita bermakrifat. Melihat kenyataan akan diri kita yang sebenarnya, bahwa kita terlahir sebagai manusia, ada yang terlahir sebagai hewan, ada yang terlahir sebagai tumbuh-tumbuhan. Terlahir seperti apapun, pada hakikat dan kenyataannya kita itu saling menghidupi dan saling melengkapi dalam perjalanan hidup kita. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap kita bina kerukunan, hindari perdebatan, kita saling berbagi perjalanan hidup kita saling merangkul, kita munculkan budi pekerti perilaku kita sebagai wujud rasa bersyukur kita kepada Tuhan dan alam semesta. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung.